Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali sharing watchlist saham untuk scalping saya ya, untuk scalping tanggal 1 Juli 2025 ya, untuk besok di hari Selasa. Seperti biasa disclaimer, kalau saya tidak mengajak teman-teman beli jual, lakukan analisa ulang dan paham ya bahwa buy and sell-nya tetap di jempol teman-teman masing-masing, dan ya saya hanya biasanya saya hanya entry di saham yang terkonfirm hijau gitu ya, hijau pekat seperti itu ya. Kenapa? Karena tidak ada kepastian saham yang saya rekom itu naik gitu ya, jadi tetap harus logik, tetap objektif gitu ya. Jangan karena saya share terus teman-teman langsung HK ya, khawatirnya kayak BNLI dan harus disiplin dan harus dipantau ya, khawatirnya kayak BNLI hari ini. Mudah-mudahan gak ada yang kena ya, whatever it is. Hari ini saya punya 4 saham: MBMA, KRAS, KRYA, dan BCIP. BCIP ini saham kemarin. MBMA ini mengejutkan ya, saya pikir ini belum dulu, sideways dulu, ternyata naiknya kenceng ya. Ini KRAS sama KRYA ya, kita nanti saya coba bahas, dan sedikit mungkin saya akan view saya akan sharing view saya terkait saham-saham Pak PP yang terlihat hijau pekat hari ini ya, nanti di akhir video gitu. Dan ya, buat teman-teman yang kemarin nonton konten saya untuk swing ya, harusnya PGO ini sudah cuan lah ya. Ya harusnya PGO udah cuan. Kalau nggak berani HK ya nggak cuan, karena hari ini dia udah 6 persenan gitu ya, 6,7%, dan ya berarti ya match lah, masuk lah ya analisanya. Ratu gimana? Ratu juga bagus, menurut saya masih oke. Sorry, saya mention Ratu, menurut saya juga Ratu masih oke, naiknya 2% ya. Data transaksinya belum keluar aja nih volumenya ya, tapi Ratu menurut saya masih oke, so-so, sesuai aja ngikutin trade plan-nya gitu ya. Lalu yang scalping, saya bilang saya tadi mention TPIA naik 2%, saya pikir hold ya. Emiten Pak PP ini kayaknya nahan diri, nanti saya bahas ya. Emiten Pak PP kayaknya nahan diri. BNLI open sempat hijau sebentar gitu ya, sebelum akhirnya ya rontok. Jadi makanya ini saya mention di awal juga untuk scalping dan harus dijagain ya. Kalau nggak bisa jagain ya better pasang automatic order atau stop loss gitu ya. Jadi ya jangan sampai nggak dijagain, karena ya resikonya ya minusnya 14% ARB ya, seperti itulah. BCIP sendiri naik 5%, dan BCIP masih saya rekom. Kenapa? Ya ini TF masih main gitu ya, seperti itu. Oke. Langsung aja untuk hari ini, yang pertama saya langsung mention MBMA ya. MBMA di value transaksi hari ini luar biasa, 45 miliar 1 juta lot ya, udah jelas loh. Volumenya spike, harganya naik ya. Wick di atasnya tuh tipis ya. Hampir nyaris candle Morobozu, cakep menurut saya. Tadinya teman-teman saya pikir ini tidak saya rekom karena volume terakhirnya belum ada tanda-tanda ya. Biasanya kalau kayak gini polanya akan sideways dulu ya, tapi secara mengejutkan hari ini ya volumenya luar biasa menurut saya ya. Ini udah terkonfirm sih, menurut saya harusnya menarik untuk dipantau gitu, karena volume ini kan sudah terjadi ya, ini no tipu-tipu gitu ya. Kalau di saham yang super liquid gini ya, biasanya saya asumsi saya, acuan saya tuh biasanya saya mencari di mana retail berada, dan ya kalau saham itu akan lebih menarik kalau retail itu ada di sisi kanan atau di sisi seller gitu. Tapi di saham yang super liquid gini ya mungkin analisa itu kurang begitu valid ya, karena retailnya mostly udah ketutup sama ya institusi atau big player yang berani main dalam size yang cukup besar. Intinya yang pertama MBMA ya udah jelas lah yang menarik gitu ya. Yang kedua nih saham KRAS ini sempat merah juga nih kemarin, saya sempat rekom terus nggak lama merah ya. Nah di sini, nah ini sekarang udah mulai kelihatan lagi, dan hari ini movernya ini ya kalau saya perhatikan ini foreign udah ikutan masuk ya, AK sama ZP ya. Dan ya foreign di sini ya, ini balik lagi saya bisa salah, saya berasumsi ini foreignnya botnya foreign gitu ya, karena ya saya sih belum ngeliat nih di intraday pola pergerakan bid overnya seperti apa gitu ya. Bid overnya seperti apa belum saya lihat, tapi ya saya berasumsi ini emiten kan bukan emiten yang ya gede-gede banget ya. Market capnya berapa sih? Om 4T ya, kurang lebih 4T, dan perusahaannya minus. Kayaknya kecil kemungkinan sih kalau dia bisa menarik
ya benar-benar institusi ya, institusi dari foreign gitu, kecil lah kemungkinan. Coba kita lihat holding composition ya, foreignnya kecil ya 2%. Ya jadi makanya nih anomali, saya pikir foreignnya ya kalau market maker ya menurut saya ya, kalau point of view saya ya, menurut saya kalau market makernya lebih yang saya nggak bisa tebak tujuannya, tapi kalau menurut saya dia lebih cerdas, dia bisa manfaatin lagi untuk narik lebih banyak lagi foreign ya, buat foreign, dan ya mungkin itu bisa juga berpeluang untuk bisa kasih kita cuan gitu ya. Dan yang ketiga ya, yang ketiga ini ada saham KRYA. KRYA kenapa? Data transaksinya oke, mostly oke banget lah ya, broker AI ya. Ini AI itu UOB ya. Broker AI dia beli lumayan besar. Saya lihat di sini ya, berasumsinya ini adalah retail karena jajalannya juga banyak ini yang kecil-kecil nih ya. Yang kecil-kecil pada exit keluar. Dan ya AI ini sama CC ya, jadi mover di sini. Menurut saya KRYA bagus dan polanya ini saya suka ya, dia open kenceng gitu ya, open kenceng. Jadi untuk scalping nih menurut saya sangat-sangat oke, volume yang terjadi juga oke, dan ini foreign juga masuk di sini ya. Oh, AI-nya foreign. Oh, mengejutkan. Ya, secara price action menurut saya ini oke. Kalau ini jadi dibuat sebagai resist ya, kalau ini resist ini kan berarti dia break. Nih. Kalau area sini kita asumsikan sebagai area resist di sini dan di sini, ya ini kan artinya breaknya dengan volume ya, berarti resist next resistnya 170. Tapi ya ini dia pernah kena suspend 2 ya. Setelah itu FCA, lepas dari FCA dia naik 9%, lalu rontok ya. Memang ini sahamnya ya saham kriuk crispy gitu ya, kriuk crispy. Jadi ya harus dijagain, menurut saya harus dijagain. Dan yang terakhir nih yang geraknya lebih cenderung lebih slow, saham BCIP menurut saya juga masih menarik, TF ya. Nah, ini TF masih main di sini gitu. Dan ya mungkin kalau teman-teman yang masih hold, saya pikir udah enak nih ya, tinggal pasang trailing stop aja. Nah, volume juga masih keluar, jadi ya masih oke. Musuhnya kalau kayak gini tuh cuman di UMA sama bursa aja teman-teman ya gitu. Nah, saya mau sedikit komentarin sahamnya Pak PP. Jadi saya ini berasumsi pola pergerakan saham Pak PP saat ini kurang begitu natural. Ya, kenapa? Karena ya menurut saya nih ya, menurut saya Pak PP lebih kayak menahan diri supaya sahamnya nggak terlalu kencang ya. Saya ambil sampel hari ini yang naiknya kencang 9% itu PTRO ya. PTRO data transaksi hari ini yang jadi mover satunya broker AK, yang duanya MG. Jadi AK-nya ini AK foreign dan ini ya broker scalper ya, broker scalper besar. Jadi ZP di kanan ya. Jadi saya malah berasumsi ini bukan broker yang biasa dipakai Pak PP untuk naikin sahamnya. Dan ya kalau bukan brokernya, broker infrastrukturnya, broker movernya dari Pak PP gitu ya, saya pikir naiknya ya kecil kemungkinan untuk bisa naik sustain. Ini balik lagi menurut saya. Dan ya kalau teman-teman perhatikan BRPT gimana, ini BRPT juga sama. Nah, BRPT siapa mover hari ini? Ya ternyata sangat ya jelas ya. AK sama BK aja udah beli, udah berapa tuh? 70 miliar. Ya, domestiknya RF ikut. Dan ya kalau ngelihat pola ini justru malah kalau teman-teman lihat bid overnya, ini ngelihat pola ini teman-teman lihat bid overnya, ini teman-teman harusnya paham ya. DPYU SS di sini nih kenapa dia justru malah jadi di sisi seller, karena ya justru malah ini kalau menurut saya ini adalah ya salah satu broker infranya Pak PP ya. Dan ini kan overnya tuh pagi-pagi memang overnya tuh agak sedikit nggak terlalu ratusan ribu ya. Kalau saya nggak salah overnya tuh cuma puluhan ribu, tapi ini ya 200.000 lot, 300.000 lot. Dan saya ingat tuh jam 10 saya scalping di BRPT, by the way teman-teman, saya ambil tipis ya, kurang nggak nyampe 1% saya profitnya karena volatil banget ya. Jadi ya saya malah beranggapan ini justru malah dijegal ya. Jadi ini yang punya barang dalam jumlah besar nih ngeganjel di over. Tujuannya apa? Tujuannya jangan dikasih naik saya pikir. Dan ini ya terbukti broker DP ada di sini. Dan pola kayak gini biasanya ya menurut saya ya, ini pergerakannya saham Pak PP nggak akan sustain sih. Saya ragu lah akan sustain. Ini kan CPAK tuh, brand juga yang ngegerakin CPAK. Ya, ini foreign. Setahu saya dia bukan CP yang main di brand, harusnya DP ya, DP LG juga tuh ya, YU kalau nggak salah
Ya, jadi ya sahamnya Pak Pepe menurut saya masih belum, tapi ya kalau marketnya gini terus ya menurut saya sih oke banget ya, walaupun foreignnya mencatatkan net sell 500 miliar ya, tapi banyak saham-saham lapis 2 yang perform dan yang volatilnya dan ada volatilitas tinggi gitu ya. Jadi bisa untuk dimanfaatkan cari cuan. Seperti itu untuk saya pribadi. Besok fokus saya ke MBMA keras ini sama KRYA ya, dalam tanda kutip buat teman-teman yang berani. Ya, buat teman-teman yang berani, jadi itu PG hold. Kalau ada yang nanya ya paling itu sih opsi saya. BCIP juga masih oke. Ya itu aja dari saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya, salam cuan, thank you.